Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat matematika sekalian. Jumpa lagi, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan tryout kelas 9 ASPD yang pertama, bagian kedua, untuk mata pelajaran matematika. Sekali lagi perlu diketahui bahwa ASPD ini adalah untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta, terutama untuk rayon Gunung Kidul. Baik, kita langsung saja ke lanjutan pembahasannya. Umur seorang ayah dan anaknya 40 tahun. Jika umur ayah 3 kali lipat umur anaknya, maka umur anak tersebut adalah kita misalkan saja ya untuk mempermudah perhitungan ya. Jadi misalnya di sini umur ayah. Ya, umur ayah itu kita misalkan pakai huruf A, huruf depannya ya. Kemudian umur anak kita andaikan N ya. Maka di situ ada kalimat selisih. Selisih itu yang besar dikurangi yang kecil. Itu ketemu 40, kemudian umur ayah diketahui di situ adalah 3 kali umur anaknya. Nah, di sini terlihat ada 2 variabel dan 2 persamaan, berarti SPLDV. Nah, ini nampaknya mudah diselesaikan dengan menggunakan substitusi ya. Kita lihat A dikurangi N sama dengan 40. Padahal A-nya itu sama dengan 3N. 3N dikurangi N sama dengan 40. Berarti 3N dikurangi N, 2N sama dengan 40. Berarti N-nya itu sama dengan 40 dibagi 2. Sama dengan 20. Jadi umur anak yang dimaksud adalah 20 sesuai pertanyaannya. Jadi jawabnya adalah yang C. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Satu nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat min 2X kuadrat ditambah 7X sama dengan negatif 15 adalah. Nah, untuk soal ini karena sudah disediakan nilai X-nya, untuk yang pertama kita bisa menyelesaikannya yaitu dengan cara mensubstitusikan ya. Misalnya X-nya sama dengan 2, berarti di sini negatif 2 kali 2 kuadrat 4 ditambah 7 kali 2. Kita hitung apakah sama dengan negatif 15 atau tidak ya. Negatif 8 ditambah 14. Jadi ketemunya adalah 6. Berarti ini salah. Harusnya ketemunya kalau benar negatif 15. Kemudian yang 3 ya. Berarti negatif 2 kali 3 kuadrat 9 ditambah 7 kali 3 sama dengan negatif 18 ditambah 21. Berarti sama dengan 3. Ini juga salah karena bukan sama dengan negatif 15. Kemudian yang ketiga, kalau negatif 4 X-nya berarti negatif 2 kali 4 kuadrat 16 ditambah 7 kali 4 berarti sama dengan negatif 32 ditambah 28. Berarti sama dengan negatif 4, juga salah ya. Berarti jawabnya yang D ya, jawabnya yang D. Kita cek ya, kita yakinkan negatif 2 kali 5 kuadrat 25 ditambah 7 kali 5 berarti ketemu negatif 50 ditambah 35 sama dengan negatif 15 ya, negatif 15. Jadi betul untuk jawaban yang D. Tapi kalau misalnya kita tidak yakin dengan cara seperti itu, kita bisa dengan memfaktorkan ya. Ini kita jadikan satu ruas dulu ya. Kita jadikan satu ruas dulu. 2X kuadrat ditambah 7X dikurangi 15
sama dengan 0. Berarti kita harus mencari dua bilangan yang jika dikalikan ketemu ya negatif 30, jika ditambah itu ketemu maaf ini 7 ya, negatif 7 ya, negatif 7 ya. Kita lihat yang dikalikan ketemu 30 bisa dijadikan 7 adalah 10 dan 3. Negatifnya adalah 10. Nah, karena di sini ini salah satu cara, ini 2, maka untuk membuat pemfaktorannya adalah 2 per 10. Ini cara ya, jadi mungkin berbeda. 2 negatif 10 disederhanakan 1 per negatif 5. Ini berarti salah satu faktornya adalah 1x dikurangi 5 sama dengan 0, berarti x sama dengan 5 ya. Faktor yang kedua ya, ini sama karena a-nya atau koefisien e kuadratnya adalah 2, maka ini 2, angka yang satu yang kita temukan tadi 3, kalau disederhanakan tidak bisa, tetap 2 per 3, maka di sini menjadi faktornya adalah 2x ditambah 3 ya, berarti sama dengan 0 ya. Kemudian 2x sama dengan negatif 3, x sama dengan negatif 3 per 2. Jadi faktornya adalah 5 dan negatif 3 per 2. Tapi di sini yang ada adalah 5 ya, adalah 5. Berarti jawabnya adalah D. Kita lanjut. Tinggi dari balon udara dalam waktu X dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi X sama dengan negatif 3i kuadrat ditambah 12x ditambah 18. Tinggi maksimum adalah ya. Soal ini ya, untuk soal ini kita lihat fungsinya adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat berarti membuka ini karena tandanya negatif, berarti membuka ke bawah, berarti pertanyaannya adalah maksimum ya, maksimum. Kita lihat bahwa fungsi maksimum itu ada rumusnya langsung, yaitu kita pakai bahwa x maksimum itu sama dengan ya, rumusnya adalah negatif D dibagi 4a ya, dimana di sini kita lihat untuk D itu adalah ya negatif, D-nya itu adalah B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C dibagi 4A. Kita lihat di dalam fungsinya bahwa A-nya itu adalah koefisien E kuadrat negatif 3, B-nya itu adalah koefisien X berarti 12, dan C-nya adalah 18. Sudah, kita masukkan saja ya, kita langsung masukkan ya, negatif B kuadrat berarti 12 kuadrat dikurangi 4 kali negatif 3 kali 18 dibagi 4 kali negatif 3. Kita hitung langsung, dikurangi ya, atau negatif 144 dikurangi, langsung aja tambah ya karena negatif kali negatif, 12 kali 18 itu 216 dibagi negatif 12. Kita lihat yang negatif-negatif berarti habis, yang atas ketemu 360 ya, dibagi 12 sama dengan 30 ya. Berarti jawabnya adalah yang C. Selain cara ini sebetulnya kita bisa menggunakan persamaan sumbu simetri ya. Sumbu simetri nanti ketemu X-nya berapa langsung dimasukkan. Tapi untuk kali ini kita pakai cara yang langsung, yaitu menggunakan rumus min D per 4A. Kita lanjut. 5, B 0,3 dan C P, negatif 4 segaris, maka nilai P adalah ya. Jadi di sini A, B, C segaris ya, segaris. Jadi ini ada nih A, B, C segaris, A,
B, C segaris. Namanya segaris berarti terletak pada satu garis. Berarti kalau terletak pada satu garis maka gradien antara dua titik ini sama, ya. Gradien antara dua titik itu sama. Kita ingat gradien rumusnya, ya. Kita simbolkan M, gradien itu adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Atau dibalik juga nggak masalah. Y1 min Y2 dibagi X1 min X2, asal arahnya sama. Nah, sekarang karena ABC itu segaris, maka kita samakan atau kita pakai ini aja. Gradien AB itu sama dengan gradien BC, ya. Langsung saja kita pakai ini, ya. Gradien Y dikurangi Y. Nah, kita pakai ini, ya. Y dikurangi Y, arahnya ke sana. Berarti 5 dikurangi 3 dibagi X dikurangi X. Nah, ini dikurangi, ya. Berarti negatif 2 dikurangi 0. Sama dengan BC. Nah, BC berarti ini kita kurangkan Y dikurangi Y, ya. 3 dikurangi negatif 4 dibagi, ya, X dikurangi X, berarti ini, ya. 0 dikurangi P. Kita dapatkan 2 dibagi negatif 2 sama dengan 3 tambah 4 dibagi min P, ya. Kita lihat, ya, ini bisa disederhanakan atau biarlah apa adanya. 2 dibagi negatif 2 sama dengan 7 dibagi min P. Kesamaan pecahan berarti bisa diselesaikan dengan kali silang, ya. 2 kali negatif P berarti 2 negatif 2P sama dengan 7 kali negatif 2 berarti negatif 2 kali 7. Berarti negatif 2P sama dengan negatif 14. P sama dengan negatif 14 dibagi negatif 2. Negatif bagi negatif positif 7, ya. Jadi jawabnya adalah yang D, ya. Jawabnya adalah yang D. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Soal nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Besar penyiku sudut ABD adalah. Jadi secara kalimat atau kata ini ada kata-kata penyiku. Penyiku dari kata siku-siku. Berarti penyiku sudut ABD adalah, ini bisa langsung dijawab, 90 derajat dikurangi sudut ABD. Nah, masalahnya di sini sudut ABD yaitu ini belum diketahui karena ada X. Berarti kita harus mencari X terlebih dulu. Nah, untuk mencari X bagaimana caranya? Kita lihat petunjuknya bahwa di sini ada sudut ABD dan sudut DBC. Yang kalau kita jumlahkan ini adalah membentuk sudut 180 derajat, ya. Karena ini ABC ini membentuk garis lurus. Jadi kita bisa langsung kerjakan bahwa X, ya, ditambah 25 kemudian ditambah 2X ditambah 5 ini harus sama dengan 180 derajat. Kita jumlahkan yang sejenis dulu, ya. 2X ditambah X ditambah 25 ditambah 5 harus sama dengan 180 derajat. Kemudian ini kita jumlahkan 3X, ini juga 30 sama dengan 180 derajat, ya. 3X ditambah 30 derajat sama dengan 180 derajat, berarti 3X itu sama dengan 180 derajat dikurangi 30 derajat. Kita peroleh, ya, 3X sama dengan 150 derajat, berarti X sama dengan 150 derajat dibagi 3. Jadi sama dengan 50 derajat. Karena kita sudah tahu X, berarti kita sudah
bisa menentukan sudut A, B, D, yaitu apa? X ditambah 25, ya. X-nya sudah ketemu 50 derajat, berarti 50 ditambah 25, ya. Kita peroleh di sini, ya, 75 derajat. Ya. Berarti dengan kata lain, ini penyiku sudut ABD adalah 90 derajat dikurangi 75 derajat, ya, sama dengan 15 derajat. Jadi jawabnya adalah A. Kita lanjut. Ya, soal nomor 16, diketahui titik A, B, C. Agar ABCD merupakan jajar genjang, maka koordinat titik D adalah, ya. Untuk menjawab soal ini kita bisa langsung menggunakan koordinat kartesius, tapi untuk kali ini saya akan membahasnya dengan cara membuat sketch saja, yaitu menggunakan translasi, ya. Kita lihat jajar genjang, misalnya sketchnya seperti ini, A, B, C, D, ya. Jadi nanti kita translasikan titik A ke titik D, titik B ke titik C. Artinya apa? Artinya bahwa translasi dari A ke D dengan B ke C itu sama. Kita lihat di sini titik yang sudah diketahui adalah B ke C, ya. Titik B itu 0,4, ditranslasikan dengan translasi berapa menjadi titik C 4,4. Berarti nanti akan sama dengan translasi dari A ke B. A itu adalah titik negatif 2,2 menjadi titik D yang belum diketahui berapa, berapa. Kita lihat translasi dari B ke C. 0 menjadi 4, berarti digeser 4 langkah, ya, 4 atau tambah 4. Kemudian 4 menjadi 4, berarti digeser 0, ya. Jadi translasinya adalah 4,0. Dengan demikian untuk A ke D itu juga sama karena sejajar antara AB dan BC, yaitu tambah 4 kemudian 0. Berarti negatif 2 tambah 4 adalah 2, 2 tambah 0 adalah 2. Dengan demikian jawaban untuk soal ini adalah 2,2. Berarti jawabnya A. Kita lanjut. 11. Titik T min 9,12 merupakan bayangan titik T negatif 6,8 setelah didilatasi O, K, maka faktor skalanya adalah, ya, ini soal yang sangat mudah, ya. Kita lihat di sini ada titik T negatif 6,8 didilatasi. Dilatasi itu kata lainnya adalah dikalikan, ya. O, K, hasilnya adalah T aksen negatif 9,12. Ini artinya bahwa negatif 6 kali berapa ketemu negatif 9, atau negatif 6 di sini faktor skalanya atau makangnya K ini sama dengan negatif 9. Ya udah, karena yang ditanyakan K-nya atau faktor skalanya, langsung saja negatif 9 dibagi negatif 6 sama dengan negatif bagi negatif positif, 9/6 kita sederhanakan jadi 3/2. Jadi faktor skalanya adalah 3/2. Untuk yang ini bagaimana? Mesti sama, ya, mesti sama. Kalau ternyata ini kita buktikan tidak sama, berarti soalnya yang salah. Jadi jawabnya adalah yang D. Kita lanjut. Nomor 18. Suatu area parkir berbentuk trapesium siku-siku dengan panjang sisi-sisi sejajar 10 meter dan 20 meter. Sedangkan jarak keduanya adalah 8 meter.
pada sekeliling area tersebut dipasang pagar dengan biaya pemasangan Rp30.000 per meter. Biaya pemasangan pagar seluruhnya adalah, ya langsung saja kita gambarkan ya. Sisi sejajar, jadi di sini bentuknya trapesium siku-siku. Kita buat sketnya ya. Trapesium siku-siku berarti ini seperti ini kira-kira ya, ini siku-sikunya. Sisi sejajarnya adalah 10 dan 25 meter ya. Kemudian jarak keduanya maksudnya jarak sisi sejajar ini tidak lain adalah tingginya, yaitu D8. Di sini di sekeliling ini akan dibuat pagar dengan biaya Rp30.000 per meter. Jadi dengan kata lain kita harus mencari kelilingnya. Ini diketahui 8, 25, ini belum diketahui 10. Berarti kita mencari yang ini. Kita buat bantuan ya, garis ke bawah. Nah ini siku-siku, berarti ini 8. Karena ini 10, ini tarik garis sejajar, berarti ini 10. Berarti di sini sisanya adalah 15. Nah berarti kita lihat segitiga siku-siku, sisi siku-sikunya 8, 15. Berarti ini kalau yang hafal triple Pythagoras langsung saja ini berapa? 17. Tapi kalau yang tidak hafal, ini misalnya saya sebut aja R ya, bahwa R kuadrat itu sama dengan, pakai rumus Pythagoras, 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Jadi sama dengan 64 ditambah 225 sama dengan 289. Berarti R atau sisi miringnya adalah akar 289 sama dengan 17. Jadi kalau yang hafal nanti akan menyingkat waktu pengerjaan. Nah sekarang kita lihat kelilingnya ya. Kelilingnya itu berarti 8 tambah 25 tambah 17 tambah 10. Ini adalah 33 tambah 17, 50 tambah 10 berarti 60. Kelilingnya 60 meter, biayanya per meter 30.000. Berarti ya sudah. Jadi kita langsung bisa tentukan biaya. Biayanya itu adalah 60 kelilingnya per meternya 30.000. Udah, berarti 6 kali 8, 18, tambahin nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti 1.800.000 rupiah. Jadi jawabnya adalah yang D. Lanjut. Ini adalah ukuran panjang sisi-sisi segitiga. Yang dapat membentuk segitiga tumpul adalah, ya, ini adalah kebalikan dari teorema Pythagoras. Kita lihat untuk membuktikan segitiga itu tumpul atau siku-siku atau lancip, kita ingat ya, di sini misalnya ada segitiga siku-siku, sisi yang terpanjang adalah C, ini adalah A dan B ya. Maka kalau siku-siku itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka kalau tumpul berarti ini C-nya lebih besar dari sebelumnya kalau siku-siku ya. Berarti ini A kuadrat plus B kuadrat. Artinya apa? Artinya bahwa sisi terpanjang itu kalau dikuadratkan akan lebih besar daripada sisi siku-siku kuadrat dijumlahkan. Nah, untuk soal ini alangkah lebih menguntungkan atau sangat menguntungkan apabila kita hafal triple Pythagoras. Kita lihat saja misalnya, kalau 7, 24, triple Pythagorasnya di sini berapa? Bilangan yang ketiga. Itu adalah 25. Berarti ini lebih besar dari 25 ya. 26 lebih besar dari 25. Berarti ini jawabnya adalah betul ya. Ini yang akan membuat segitiga tumpul. Nanti bisa dibuktikan. Kemudian yang kedua, 15, 20
24. Kita lihat ini ya, yang 24 ini sisi terpanjang ini triple Pythagoras ya. 20 15 20 ini mestinya adalah kalau siku-siku itu adalah 25 ya, 25. Berarti ini lebih kecil dari 25 ya. Berarti ini salah. Berarti kalau kita lihat jawabannya yang satu betul tapi dua salah. Berarti yang ada satu kan ini ya. Berarti 1 dan 3. Ini bisa dibuktikan ya, bisa dibuktikan. Ini 8 15 triple Pythagorasnya adalah di nomor sebelumnya juga sudah ada. Di sini adalah 17 ya. 17 dan ini ternyata lebih dari 17. Berarti ini jawabannya betul. Silahkan nanti kalian bisa cek ya, bisa cek. Ini juga ini mestinya ini adalah kalau siku-siku itu 29. Silahkan sekali lagi nanti dicek pakai rumus Pythagoras ya, atau menggunakan triple Pythagoras. Jadi di sini jawabnya adalah yang B. Kita lanjut.